Baik, perkenalkan nama saya Nata Suranta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas take home mata kuliah energi dengan NIM saya J1A22625. Yaitu di sini adalah soal yang pertama. Soal yang pertama itu mengenai jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Itu alasannya itu adalah alasan lingkungan. Yang pertama itu pengurangan emisi gas rumah kaca. Itu bahan bakar fosil melepaskan gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O yang menyebabkan perubahan iklim global. Untuk alasan ekonomi itu adalah ketergantungan impor. Ketergantungan pada bahan bakar fosil impor meningkatkan biaya dan membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Yang lainnya itu adalah alasan ketersediaan. Keterbatasan sumber daya, bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui dan akan habis dalam beberapa dekade mendatang. Untuk soal nomor dua itu adalah kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi. Buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan bak tersebut. Itu yang pertama ada bahan nabati yaitu tanaman biji-bijian seperti jagung, kedelai, bunga matahari. Dapat dijadikan biodiesel dan bioetanol. Ada itu tanaman umbi-umbian seperti singkong dan jalar dapat dijadikan bioetanol. Tanaman jerami seperti jerami padi, jerami gandum dapat dijadikan biogas dan bioetanol. Lalu ada bahan hewan. Itu kotoran hewan seperti sapi, kambing, dan ayam dapat dijadikan biogas. Minyak ikan dan limbah perikanan dapat dijadikan biodiesel. Tulang dan kulit hewan dapat dijadikan biodiesel dan biogas. Bahan limbah, limbah organik seperti sampah makanan dan sayuran dapat dijadikan biogas dan bioetanol. Limbah pertanian seperti jerami dan kulit biji-bijian dapat dijadikan biogas dan bioetanol. Limbah industri seperti limbah minyak dan limbah kimia dapat dijadikan biodiesel dan biogas. Soal nomor tiga itu adalah apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO. Pure plant oil adalah minyak tanaman murni yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin diesel. PPO diekstrak dari tanaman seperti kedelai atau glycine max, canola atau brassica napus, bunga matahari atau Helianthus annuus, jara atau Ricinus communis, kelapa sawit atau Elais guineacis. Nomor 4 adalah jelaskan alasan kenapa minyak lemak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel. Misalnya melalui proses transesterifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Struktur molekul atau minyak minyak atau lemak memiliki struktur molekul yang besar dan kompleks, membuatnya sulit terbakar secara efisien. Transesterifikasi memecah strukturnya menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana. Kandungan gliserol. Minyak atau lemak mengandung gliserol yang dapat menyebabkan kerusakan mesin dan korosi. Transesterifikasi menghilangkan gliserol dan menghasilkan biodiesel yang lebih murni. Emisi gas. Biodiesel menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan minyak atau lemak. Kemandirian energi. Biodiesel dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Soal nomor 5 itu adalah jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram airnya. Yang pertama itu untuk bagian proses pembuatan itu adalah pra-pengolahan. Membersihkan minyak tanaman dari kotoran dan impuritas. Lalu transesterifikasi, menyampur minyak tanaman dengan metanol dan katalis untuk menghasilkan biodiesel dan gliserol. Pemisahan, memisahkan biodiesel dari gliserol dan katalis menggunakan sentrifugasi atau penyaringan. Pembersihan, membersihkan biodiesel dari sisa katalis dan impuritas. Lalu pengeringan, mengeringkan biodiesel untuk menghilangkan kelembapan. Untuk diagram aliran itu adalah yang pertama bahan baku, lalu kita masuk ke proses pra pengolahan, setelah itu ke proses transesterifikasi, lalu kita masuk kepada proses pemisahan, proses pembersihan, yang terakhir itu adalah proses pengiringan hingga biodiesel siap. Masuk ke soal nomor 6 yaitu adalah apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Parameter fisik itu ada titik nyala atau flash point. Itu 150 sampai 180 derajat Celcius menunjukkan keselamatan penggunaan. Viskositas atau kinematic viscosity itu 3,5 sampai 5,0 mm kuadrat per second mempengaruhi efisiensi pembakaran. Untuk kimia adalah kandungan biodiesel atau methyl ester minimal 96% menentukan efisiensi pembakaran. Kandungan gliserol maksimal 0,2% untuk menghindari kerusakan mesin, lingkungan dan kesehatan. Untuk menghindari kerusakan mesin. Untuk bagian lingkungan kesehatan adalah emisi gas rumah kaca atau GRK minimal mengurangi dampak lingkungan. Pentingnya dari parameter kualitas ada beberapa poin seperti meningkatkan efisiensi pembakaran, mengurangi emisi gas berbahaya,
mencegah kerusakan mesin, serta menjamin keselamatan penggunaan. Mungkin demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Nata Suranta dengan NIM J1A2205. Saya sudahi.